Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Dwi Santoso dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro UNJ 2019. Nah, di video ini dalam mata kuliah Medan Elektromagnetik, saya akan menjelaskan tiga materi. Tiga materi itu yang pertama muatan listrik, medan listrik, dan hukum Gauss. Langsung saja. Di muatan listrik saya akan menjelaskan pengertian muatan listrik, jenis-jenis muatan listrik, sifat-sifat muatan, beserta hukum Coulombnya. Yang pertama pengertian muatan listrik. Apa sih itu muatan listrik? Muatan listrik itu adalah sifat dasar muatan yang dibawa partikel tersebut. Jadi kalau misalkan partikel proton, maka muatannya itu adalah muatan positif. Kalau partikel elektron berarti muatannya negatif. Jadi sifat dasar yang sudah dibawa oleh muatan tersebut, seperti itu. Di sini ya kita dapat baca di sini muatan listrik suatu partikel berjenis positif sama negatif. Kalau elektron itu bermuatan negatif, kalau proton bermuatan positif gitu. Di sini kita simbolin dengan Ki. Ki itu adalah muatan atau satuannya Coulomb dalam satuan internasional yang merupakan 6,24 kali 10⁻18 muatan dasar. Oke. Terus di sini jadi kalau misalkan muatannya sama, maka akan tolak menolak. Kalau misalkan muatannya berbeda jenis, dia bakal tarik menarik, seperti itu. Di sini lebih dalam lagi kita jenis muatan listrik kita perdalam. Di sini ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif sama muatan negatif, ya kan. Kalau muatan positif itu berarti dia kalau misalkan dilihat dari gambarnya, medan listriknya atau garis medan listriknya itu dia arahnya keluar kalau dia muatan positif, ya. Bisa dilihat di sini kalau muatan positif dia keluar. Kalau dia muatan negatif, berarti bisa kita lihat garis medan listriknya itu dia menuju ke muatan tersebut. Jadi kayak menyerap gitu, arahnya ke muatan negatif tersebut. Seperti itu intinya. Di sini kita bisa menghitung satu muatan elektron itu sama dengan min 1,6 kali 10⁻⁻19 Coulomb. Terus kalau muatan protonnya itu sama, cuma bedanya dia plus minusnya. Kalau elektron minus, kalau proton kan plus. Dia sama 1,6 kali 10⁻⁻19 Coulomb. Seperti itu. Di sini masih jenis muatan. Jadi itu muatan listrik benda itu ditentukan oleh jumlah proton dan elektron pada benda tersebut. Kalau kondisi pertama, ya kan, kalau misalkan kita bisa baca di sini, jika suatu benda kelebihan elektron atau kekurangan elektron atau elektronnya itu kurang dari proton, maka benda tersebut memiliki muatan negatif karena kelebihan elektron, ya kan. Yang kedua, jika bendanya tersebut kekurangan elektron atau kelebihan proton atau jumlah elektron itu kurang dari proton, maka benda tersebut bermuatan positif. Kalau misalkan elektron sama protonnya sama, maka muatan tersebut bermuatan netral, seperti itu. Di sini kita bisa melihat sifat-sifat dari muatan listrik. Di sini ada beberapa sifat muatan listrik tadi yang sudah disebutkan. Yang kalau misalkan dia sejenis muatannya, berarti dia tolak menolak. Kalau dia tidak sejenis, itu dia bakal tarik menarik. Tadi kita tahu bahwa satu Coulomb itu berapa muatan, ya kan. Satu Coulomb itu 1,24 kali 10⁻18 muatan. Jadi kalau dihitung satu muatannya atau satu muatan, di sini kan muatan ada dua, ya, proton sama elektron. Protonnya itu dia plus 1,06 kali 10⁻⁻19 Coulomb. Kalau elektronnya satu
muatannya itu sama dengan min 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kalem. Nah di sini muatan listrik yang C, muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan. Nah artinya jadi tuh muatan listrik ini mempunyai gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Nah yang bakal nanti dibahas di hukum Coulomb berikutnya. Ya kan bisa lihat di sini digambar. Ya kan ini gayanya gaya tolak menolak, ini tarik menarik yang plus minus, ya kan, karena dia berbeda. Lanjut. Nah di hukum Coulomb, nah jadi si Charles Augustin de Coulomb dari 1739 sampai 1806 masa hidupnya. Nah pada tahun 1784 dia mencoba nih percobaan, dia mengukur gaya tarik antar muatan. Nah ternyata diperoleh secara matematis gaya muatannya atau gaya kedua muatan tersebut adalah K dikali Q1 muatan Q2 per jarak kuadratnya itu. Nah jadi K ini adalah tetapan perbandingan yang besarnya tergantung pada sistem satuan. Nah K-nya ini itu sebanding dengan 1/4 dikali Pi dikali epsilon 0 atau sebanding dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kalem kuadrat. Nah epsilon 0 ini adalah konstanta permisivitas ruang hampa, besarnya itu 8,85 sekian kali 10 pangkat min 12 kalem kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah karena gaya listrik ini merupakan besaran vektor, nah maka hukum Coulombnya bisa dinotasikan vektor sebagai berikut. Nah maka besar vektor gaya 12 itu sama dengan 1/4 pi kali epsilon 0 dikali Q1 kali Q2 per jarak antara Q1 Q2 itu adalah vektor posisi R12. Nah ini bisa dilihat di sini ya, ini adalah vektor posisi namanya kuadrat. Nah, ada kuadratnya, berarti besarnya vektor posisi itu disebut dengan magnitudo R12. Jadi kayak bentuk mutlak kayak gitu, terus dikali R topi 12. Nah R topi 12 itu apa? R topi 12 itu adalah komponen satuan vektornya. Nah jadi nanti untuk memahami lebih lanjut kita langsung ke contoh soalnya untuk memahami lebih dalam. Oke, di sini contoh soal hukum Coulomb. Nah, jadi di sini ada muatan Q1 dan muatan Q2 terletak pada koordinat kartesian bidang XY, ya kan? Berturut-turut X1, Y1, X2, Y2. Nah, disuruh tentukan gaya pada muatan Q1 oleh Q2. Ya, yang B-nya itu gaya pada muatan Q2 oleh muatan Q1. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ini muatan Q1 nih. Ini adalah muatan Q1. Ini adalah muatan Q2. Nah, kedua muatan ini ya kan? Kita hitung dulu jarak vektor posisi dari titik 0,0 atau dari titik origin. Nah, jadi dari 0,0 ke Q1 itu disebut dengan vektor posisi R1. Nah, sedangkan dari 0,0 ke Q2 itu disebut dengan nih R2 yang sini nih R2. Vektor posisi. Nah, karena yang ditanya adalah gaya pada muatan Q1 oleh muatan Q2. Nah, maka rumusnya adalah F12 ya. Berarti F12 kan muatan Q1 oleh muatan Q2. Kalau muatan Q2 oleh Q1 berarti F21 gitu. Kalau F12 berarti muatan Q1 oleh muatan Q2. Jadi F12 sama dengan 1/4 pi kali epsilon 0 Q1 Q2 per, nah ini R12 kuadrat. Nah berarti jarak antara Q1 Q2. Nah karena dia dari Q1 Q2 berarti dari Q2 menuju Q1 arah vektornya gitu. Nah maka untuk menghitung
vektor posisi R12 itu adalah tinggal kurangin aja R1 dikurang R2 gitu. Jadi gampang ingetnya kalau R12 berarti R1 kurang R2. Ya kan? Nah, karena R1 vektor posisi yang dia punya komponen IJ, I dan J ini komponen vektor satuan. Nah, maka kalau dikurangin dia X1 X2 I ditambah Y1 Y2 J, jadi langsung. Nah, terus kita bisa menghitung besar dari R12 atau magnitudo R12, yaitu ini besarnya ya. Bentar. Ini seharusnya besar gini. Nah, ini akar. Yang ini tinggal diakarin doang. X1 X2 kuadrat, IJ-nya hilang. Nah, habis itu kita bisa menentukan apa? R-topi 12. Nah, R-topi 12 itu ini dia. Yang harus diingat adalah R-topi 12 adalah vektor posisi dibagi besar vektor posisi tersebut. Jadi tinggal dibagi. Jadi X1 kurang X2I tambah Y1 kurang Y2J per akar X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat. Nah, habis itu di sini, nah di sini saya mau jelasin. Di sini kan kita tinggal masukin aja kan R12 kuadrat. Nah, berarti kan ini nanti dia kuadrat kan. Ini dia kuadrat. Ini dia kuadrat nih. Aduh, susah ya. Susah sekali. Jadi ini adalah kuadrat. Ini pokoknya ini kuadrat nih yang dalam kurung. Nah, sorry, hapus dulu semua. Yang kuadrat tuh nih. Ini kuadrat. Yang itu nggak kuadrat, ini yang kuadrat. Ini kan kuadrat ya kan. Terus dimasukin ke ini kan pangkat 2. Nah, ini kan pangkat 1. Nah, berarti 2 tambah 1 jadi 3 kan. Ya kan. Habis itu ini kan sama-sama akar kan, dikeluarin. Jadi 3/2 kayak gitu. Jadi ininya bisa jadi 3/2 karena dari ininya dikuadratin, pangkatnya ditambah, terus akarnya dikeluarin 3/2. Terus tinggal dimasukin ke sini kan. Seperti itu. Nah, habis itu kita bisa ngitung gaya pada muatan Q1 oleh Q2 oleh Q1, sorry. Nah, F21 itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 per Q2. Berarti jarak dari Q2 ke Q1 itu berarti R21 ya kan. Beda R21 sama R12 itu beda. Jadi kita bisa ngitung R21 R2 kurang R1, X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Bedanya di situ doang. Nah, ini rumusnya sama semua. Bedanya cuma di sini X1. Kalau yang di sini F12 itu X1 min X2, kalau yang F21 itu X2 min X1 ya kan. 12 ini 21 21 gitu. Nah, habis itu lanjut. Nah, jadi tuh dari hasil perhitungan gayanya akan sama besar, namun arahnya berlawanan. Jadi F12 itu berlawanan dengan F21. Jadi gaya aksi reaksi itu. Nah, ternyata di hukum Coulomb ini dia menggunakan prinsip superposisi ya kan. Yang mana prinsip superposisi ini dia lebih dari 2 muatan atau misalkan 3 muatan ya kan. Nah, di sini cara untuk memberlakukan prinsip superposisi itu gampang. Kita cuma menjumlahkan dari semua gaya interaksinya. Nah, gaya interaksinya itu kita harus tinjau siapa yang muatan, harus salah satu
muatan jadi tinjau. Misalkan nih contohnya, maka menurut prinsip superposisi dalam sistem Q1, Q2 dan Q3, nah kita tinjau Q1, gaya total yang dalam Q1, berarti kita tinjau Q1, maka gaya yang jumlah vektor gayanya yaitu F21 dan F12 dan F13, tinggal ditambah kaki 1, nah kaki 1 Q2 per bla bla bla, ya kan, tinggal ditambah. Habis itu, nah ini contoh hukum Coulomb dari prinsip superposisi. Jadi ada 3 muatan, masing-masing Q1 nya 4, posisinya dia 2,3, Q2 nya itu min 2, posisinya 5,1, dan Q3 itu 2 Coulomb, posisinya 1,2 di bidang kartesian. Nah, hitung resultan pada gaya Q2 jika posisi dinyatakan dalam meter. Di sini pertama kita nyari R21 nya dulu ya. Berarti R21 nya itu adalah R2 kurang R1. Berarti 5I min J dikurang 2I plus J. Jadi tinggal kita ngurangin I sama I, berarti 5 kurang 2, 3. Terus min J kurang min 3, min 4J. Jadi 3I min 4J meter. Terus R21 itu besar dari R21 itu adalah akar 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat, yaitu 5. Habis itu kita bisa nyari R21 nih, posisi R-topi 21. Berarti kan 3I min 4J per 5, ya kan, 5 itu besar dari R21. Terus R23 itu sama dengan R2 dikurang R3. Sama caranya 5 kurang 1 itu 4. Terus min J kurang min 2, min 3. Jadi 4I min 3J. Terus R23 itu besar, kita nyari besarnya R23, tinggal diakarin ya kan. 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat jadi 5. Jadi R-topi 23 nya itu 4I min 3J per 5. Nah, karena kita disuruh nentuin resultan pada gaya Q2, berarti tinjaunya Q2. Berarti Q2 itu jumlah gaya vektornya F21 tambah F23. Oke, berarti kita tinggal masukin semuanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 2, Q2 nya min 2, Q1 nya 4. Terus ini kita tinggal masukin 3I min 4J. Ini R12 besar R12 kuadrat, ya kan, itu 5 kuadrat, dimasukin. Nah, min 2 kali 4 kan 8 ya, min 8 kan. Terus kita kaliin sama ini, jadinya 24I min 32J. Terus 5 kuadrat kali 5 125 ditambah min 2 kali 2 kan min 4. Nah, min 4 kali 4 jadi min 16. Terus min 4 kali 3 itu 4. Oh, ini kan jadi plus ya. Oh, jadi di sini min gitu ya. Jadi min 12 per 125. Oke, ini tinggal karena penyebutnya sama, terus kita bisa hitung. Habis itu kita ketemu deh, jadi 2,88 kali 10 pangkat 8 dengan arah vektor 10I plus 11J. Nah, itu dia. Itu adalah gaya vektornya. Nah, sekarang kita masuk ke medan listrik. Nah, medan listrik yaitu saya akan menjelaskan pengertian kuat medan oleh satu muatan, kuat medan oleh beberapa muatan. Nah, di sini medan adalah suatu besaran yang mempunyai harga pada tiap titik ruang. Jadi tuh medan itu adalah suatu ruang yang memiliki seperti bentuknya tuh seperti garis-garis kalau pada muatan, ya kan. Nah, medan itu ada dua, yaitu medan skalar sama medan vektor. Kalau medan skalar itu dia contohnya kayak suhu, temperatur,
potensial sama ketinggian. Kalau medan vektor itu misalnya kayak medan listrik dan medan magnet, karena medan listrik dan medan magnet ini memiliki arah vektor seperti itu. Nah, yang kita tinjau adalah vektor gaya kolom yang bekerja pada suatu muatan yang kita lewatkan pada suatu titik dalam medan gaya ini. Nah, jadi secara matematis medan listrik yaitu besarnya ini vektor medan listrik sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q R kuadrat kali R topi. Nah, kita sebelum menggunakan rumus persamaan ini kita harus ingat bahwa hubungan ini hanya berlaku untuk sumber berupa titik ya, jadi cuman sumber berupa titik. Terus pusat sistem koordinat pada muatan sumber, jadi kita harus tahu pusat sistem koordinatnya. Terus kemudian besar yang digunakan harus sistem MKS, meter kilo second, meter kilo second, nggak boleh CGS ya. Terus kita menggunakan hubungan di atas hanya berlaku dalam vakum atau udara, jadi kalau medium lain mungkin beda ya kan. Nah, kuat medan oleh satu muatan sumber Q berupa muatan titik terletak pada vektor posisi R. Nah, di sini kita mencari R topi. R topinya itu adalah R dikurang R aksen per besarnya R kurang R aksen. Nah, R kurang R aksen ini sama seperti dia itu tergantung ya, dia titiknya itu mulai dari titik koordinat atau 0,0 atau bagaimana, jadi tergantung di soal. Kita bisa lihat nanti. Jadi kuat medan listrik di titik R oleh muatan Q itu adalah 1/4 epsilon 0 Q per, nah ini besarnya dikuadratin dikali, nah atau kayak gini, ini lebih gampang, R topi. Jadi disingkat seperti ini rumusnya. Nah, sama. Jadi kuat medan oleh beberapa muatan, tadi kan oleh satu muatan, ini beberapa muatan, berarti kita tinggal tambahin semua apa? Kita bisa tambahin semua muatan titik-titik yang berbeda. Oke. Misalkan ini E1, E2, E3, terus seterusnya, tambah seterusnya. Nah, bila ada banyak N buah muatan titik sebagai sumber dengan muatan Q1, nah jadi masing-masing berada pada jarak RI. RI itu maksudnya jarak ke berapa gitu, jarak sampai ke berapa. Maka muatan resultan pada vektor posisi R adalah, jadi R itu sama dengan sigma sigma itu dia dari I sama dengan 1, itu maksudnya mulai dari 1 sebanyak N, nah dengan rumus ER. Nah, jadi K Q1 R2 kuadrat R1 topi ditambah bla 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 sampai N gitu ya. Atau kita bisa rumuskan yang tadi 1/4 pi epsilon 0 Q1 R dikurang R1 aksen per R min R1 pangkat 3 gitu. Nah, di sini contoh soal. Nah, misalkan jadi ada dua muatan pada bidang koordinat XY atau bidang kartesian. Nah, di sini masing-masing muatannya Q1-nya 7 kolom, Q2-nya 5 kolom. Nah, kalau Q1 itu terletak pada pusat koordinat, berarti 0,0. Jadi tergantung soalnya ya. Terus kalau muatan Q2 itu terletak pada sumbu X positif berjarak 0,3 meter. Ya, ini seharusnya digambar. Nah, tentukan yang pertama besar dan arah kuat medan listrik di titik P yang terletak pada sumbu Y positif yang berjarak 0,4 meter dari pusat koordinat. Jadi titik P nya itu nanti dia tuh adanya di 0,4 meter di sumbu Y gitu, tapi dia dari pusat koordinat gitu, bisa bayangin lah ya. Nah, maka kita cari besar. Ini seharusnya bukan R topi ya. Ini kita nyari besarnya R1, besarnya R1. R1-nya itu tadi
ini pada muatan Q1 dulu ya. Pada muatan Q1 dulu. Berarti R1 sama dengan 0,4 J. 0,4 J ya kan. Kenapa I-nya nggak ada? Karena di sini dia terletak pada pusat koordinat ya kan. Pusat koordinat. Jadi dia nggak, jadi 0,4 doang. Nah, maka R topinya itu R R posisinya itu J doang ya kan. Karena 0,4 J dibagi 0,4 jadi hasilnya J. Kayak gitu. Terus ini kita bisa R2 nya kan dia 0, Q2 nya itu 0,3 ya, 0,3. Terus titik P nya itu 0,4, jadi min I tambah 0,4 J. Terus kita bisa nyari besar R2 nya 0,5 meter nih. Terus maka kita bisa nyari R2 topinya ya kan. Ini 1/5 dikali min 0,3 I tambah 0,4 J. Nah, jadi kuat medan di titik P oleh muatan Q-nya, kita langsung masukin rumus aja, K Q1 R1 kuadrat. Nah, R1 kuadrat itu tadi 0,4, R1 topinya itu tadi J. Ya. Jadi hasilnya 3,9 kali 10⁴ J Newton per kalem. Terus kuat medan di titik P itu adalah Q2. Q2-nya berarti E1 P sama dengan K, sama tinggal masukin R2 nya itu tadi 0,5, terus R2 topinya itu tadi min 3/5 I tambah 4/5 J. Hasilnya 1,1 I min 14 J Newton kalem. Terus kuat medan di titik P oleh muatan Q1 dan Q2. Jadi EP nya tinggal tambahin E1P tambah E2P. Jadi 1,1 I min 2,5 J kali 10⁵. Nah, jadi besarnya EP itu tinggal diakarin ya kan. Jadi 2,7 kali 10⁵. Terus arcus cosnya itu kita bisa nyari dari EP nya ini ya kan. J B per A. B nya itu 2,5, A nya itu 1,1. Jadi dia 66 derajat terhadap sumbu positif. Terus kita bisa nyari yang kedua, tentukan gaya yang dialami oleh muatan sebesar 2 kali 10⁻³ kalem jika tetap di titik. Nah, di titik P, di titik P adalah berarti kita tinggal nih, kita tinggal kali Q-nya aja kan, karena F itu sama dengan Q kali E. Nah, bisa kita tentuin tuh besarnya gaya kalem, yaitu 5,5 kali 10⁻². Seperti itu. Nah, lanjut saya akan menjelaskan hukum Gauss. Nah, hukum Gauss yaitu nanti saya akan jelasin flux listrik, hukum Gauss sama aplikasi hukum Gauss. Nah, flux listrik itu apa sih? Flux listrik itu adalah jumlah garis-garis yang keluar dari muatan pada suatu bidang. Jadi dia menembus suatu bidang. Ya kan, dia bentuknya seperti garis-garis gitu. Nah, jadi flux listrik itu adalah jumlah garis. Jadi dapat dikatakan psi, ini baca psi sama dengan banyaknya kalem. Artinya dalam suatu bidang yang menembus dalam suatu bidang ya, kalau dia menembus bidang, fluxnya menembus bidang itu sama dengan banyaknya muatan di bidang tersebut yang dilingkupi, seperti itu. Nah, jadi flux listriknya, atau kita bisa lambangin flux E yang melalui sebuah permukaan. Nah, maka fluxnya itu adalah kuat medannya dikali luas bidangnya. Nah, bisa lihat di sini bahwa yang harus diperhatikan, flux itu dia adalah
harus apa namanya, harus tegak lurus dengan bidangnya. Jadi kalau misalkan dia berbentuk kemiringan gitu, dia miring, terus kita tinggal narik garis normal ke arah bidangnya ya kan, atau ke DA-nya ya kan. DA ini karena di sini dia arahnya kan, arah E-nya kan dia ke menuju ke A tapi dia miring gitu kan. Nah, maka kita bisa narik garis tetanya. Oh, tetanya ternyata di situ. Kita tinggal proyeksikan kan. Nah, maka kita temukan flux listriknya itu sama dengan EA kali cos theta. Seperti itu. Atau nah, di sini kita bisa ambil DA itu pada bidang terkecil atau DA. Nah, maka kita bisa integrasikan. Nah, karena ini adalah arahnya mempunyai vektor semua, si DA ini arahnya juga punya vektor, si E juga punya vektor. Nah, maka karena E cos theta itu sudah tegak lurus dengan DA, maka bisa dirumuskan integral E dot DA. Nah, dot ini dia hasilnya bakal skalar gitu. Terus hukum Gauss ini berbunyi bahwa flux listrik total yang dilewati suatu permukaan tertutup. Jadi si Gauss ini punya namanya permukaan Gauss atau Gaussian surface adalah sama dengan muatan listrik total di dalam permukaan tersebut dibagi dengan epsilon 0 ya kan. Berarti tadi benar ya kan, bahwa flux listrik itu sama dengan integral tertutup vektor E dot DA sama dengan banyaknya muatan per epsilon 0 ya kan. Jadi itu banyaknya flux listrik, banyaknya medan atau flux listrik pada suatu permukaan bidang tertutup itu sama dengan banyaknya muatan yang ada di bidang tersebut gitu. Nah, jadi kita bisa bahwa integral tertutup DA itu adalah A. Nah, A itu adalah misalkan luasan bola, yaitu 4πr kuadrat kali dengan kaki per r kuadrat. Jadi tinggal K4 pi Nah, yang mana K ini adalah 1/4 epsilon 0. Nah, jadinya flux listrik sama dengan Q per epsilon 0. Seperti itu. Nah, di sini dalam hukum Gauss, jadi ada hubungan rapat flux listrik dengan medan listrik. Nah, jadi ada rapat flux itu adalah, kita bisa lihat di sini di gambar, ini adalah suatu permukaan tertutup atau permukaan es, ya kan? Nah, di sini ada rapat flux. Rapat flux itu dilambangin sebagai D. Dia menembus suatu bidang tertutup, ya kan? Nah, diambil luas permukaan tertutup yaitu DS. Sebagian kecil yaitu DS, ya kan? Nah, DS ini punya komponen AN topi, arahnya itu dia ke atas gitu nih, dilihat. Nah, maka berbentuk sudut theta. Nah, maka untuk mencari besarnya rapat flux itu sama dengan banyaknya muatan per luas permukaan bola. Ya, jadi sama dengan Q per 4 pi r kuadrat gitu. Nah, di sini kita juga tahu bahwa besarnya dari medan listrik itu 1/4 pi epsilon 0 Q per r kuadrat. Nah, maka dirumuskan bahwa rapat flux atau D besarnya D sama dengan epsilon 0 kali muat medan listrik, besarnya medan listrik. Nah, karena di sini kita menggunakan vektor, jadi kita bisa pakai rumus yang D sama dengan 1/4 pi Q per R kuadrat kali AR. AR ini adalah komponen kayak vektor satuan, ya kan. Nah, di sini dalam hukum Gauss yang tadi kita sudah bahas bahwa banyaknya garis-garis jumlah garis-garis pada suatu bidang tertutup yang menembus
yang menembus bidang tertutup itu sama dengan banyaknya muatan, ya kan. Itu tuh sama dengan psi sama dengan integral lipat 2 tertutup dikali flux. D ini adalah rapat flux dot ds. Ds ini adalah luas permukaannya, ya. Terus Q ini adalah integral lipat 3. Nah, yang mana ini adalah materi distribusi muatan. Kalau misalkan kalian tahu bahwa ada yang namanya rapat muatan. Jadi rapat muatan itu adalah ρV. ρV itu adalah punya satuan coulomb per meter kubik. Nah, jadi untuk menghitung Q-nya sama dengan integral lipat 3 ρV dV. Nah, maka kita satukan, ternyata integral permukaan lipat 2 d dot ds sama dengan integral lipat 3 ρV dV. Seperti itu. Nah, ini penerapan hukum Gauss di koordinat tutup bola, ya kan? Koordinat bola. Jadi di sini kita buktikan bahwa yang menembus, jadi rapat flux yang menembus suatu bidang permukaan itu sama dengan Q. Oke, di sini kita punya vektor E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat AR. Nah, D-nya itu sama dengan epsilon 0 kali E. Nah, D-nya. Nah, ini epsilon 0 kali E itu pada ruang hampa. Ingat, pada ruang hampa. Nah, terus kita punya vektor D atau rapat flux Q per 4pi R kuadrat AR, ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa ngambil suatu permukaan terkecil yaitu ds, ya kan. Nah, ini yang menembus keluar ini adalah ds besar, yang ini adalah rapat flux yang menembus suatu permukaan ds, ya kan. Nah, maka untuk dalam sistem koordinat bola, ds itu adalah r kuadrat sin theta do pi. Nah, karena r itu sama dengan a di sini, maka a kuadrat sin theta do pi, ya kan. Nah, maka kita tinggal mencari besarnya Q dengan mengalihkan ds suatu luas permukaan dengan rapat fluxnya atau ds yang besar ini, ya. Nah, maka ds itu sama dengan ds flux dot ds sama dengan Q per 4pi a, ya kan, dikali a kuadrat sin theta do pi ar dot ar. Nah, ini kan perkalian dot, maka nanti hasilnya bakal skalar. Jadi a kali ar itu sama dengan 1, ya. Jadi sisanya, terus ini a kuadrat kali a kuadrat coret dengan a kuadrat, jadi sisanya Q per 4pi sin theta do pi. Nah, kita tinggal mengintegrasikan saja, ya kan, yang mana kita integral lipat 2, batas atas pi nya itu 2pi karena dia 360 derajat, batas bawahnya 0, terus batas atas tetanya itu adalah 180 derajat atau pi, batas bawahnya 0, jadi sin theta do pi. Nah, yang Q per 4pi nya ini kita, karena ini konstanta, jadi kita nggak usah integrasikan. Terus kita integrasikan yang ini dulu, yang tetanya dulu. Nah, integral dari sin theta itu adalah min cos theta, batas atas pi, batas bawah 0 do pi, ya kan. Terus cos tetanya ini kita masukin min cos pi itu udah 180, berarti min dikali min 1 itu hasilnya 1, ya kan. Terus dikurang min cos 0 itu adalah 1, jadi min 1 kali min 1 itu 1, ya kan. Jadi ini dia hasilnya jadi 2, ya kan. Nah, kenapa di sini yang di sini bisa jadi 2pi, karena di sininya itu dia hasilnya 2. Jadi tinggal dicoret 2pi gitu. Terus jadinya kita masukin integral dari do pi itu adalah pi. Kita masukin do pi nya itu 2pi. Pi nya itu 2pi. Maka 2pi coret, hasilnya Q. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut kita ke penerapan hukum Gauss pada simetri silinder. Nah, jadi di sini ada sebuah muatan garis tahingga
dari min hingga sampai hingga, ya kan, dengan rapat fluksnya itu adalah ini lambda, ya kan. Bentar. Nah, habis itu dipilih permukaan Gauss berupa silinder. Jadi ada silinder, ini silinder berjari-jari R dengan sumbu yang terletak pada muatan garis. Terus ada medan listrik seragam menembus selimut silinder. Jadi yang panjang ini, si lambda ini, dia menembus silinder. Dan tidak ada flux yang menembus tutup atas dan tutup bawah. Jadi di sini nggak ada, adanya tuh cuman nih si E ini yang menembus gitu. Nah, jadi dari hukum Gauss itu pertama kita pakai hukum Gauss yang pertama itu, yang mana tadi integral E dot dA, ya kan. Nah, maka di sini kita epsilon sama dengan epsilon 0 E kali integral tertutup dA. Nah, integral tertutup dA itu adalah A, ya kan. Nah, ini kan kita hukum Gauss itu kita pakai yang D itu loh. D itu kan sama dengan epsilon 0 kali E, ya kan. Terus di sini epsilon 0 kali EA sama dengan Q. Nah, jadi untuk mencari A-nya itu adalah luas selimut. Luas selimut itu adalah 2 pi RH sama dengan Q. Nah, rapat muatan garis itu adalah lambda, yaitu Q per H. Jadi untuk menghitung besar medan listriknya adalah 1/2 pi epsilon 0 kali lambda per R. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya mengenai 3 materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.